Jadi kalau kemudian ada yang utak-atik Ba'alawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong catat ini untuk para alumni. Yang lain terserah, Habib tidak ikut-ikutan. Untuk alumni saja. Ada rajul dzurriyyatun yani Habib Ali min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yanbaghi lana an nahtarim wa nuwaqqirah wa nasma' wa nunsit bima sayuballighuna. Daqiqah. Jadi kan Tuhan itu gaib, kita sepakati bersama, tidak terindra. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia? Apakah bisa diuji secara ilmiah? Saya mengatakan tidak. Kita sudah sepakati itu bahwa Allah tidak mungkin bisa dinalar, tidak mungkin bisa dipahami, dan tidak mungkin bisa dibayangkan. Semua gambaran dan bayangan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti adalah hayalan dan angan-angan belaka saja. Allah tidak bisa diindra. Karena itu untuk membuktikan keberadaan Allah adalah dengan rasionalisme. Betul kan? Nah, sekarang berarti pembuktian rasionalisme. Sekarang saya ada di sini. Dari mana bukti saya ada di sini? Diindra dulu, baru dirasionalisasikan. Lalu bagaimana memahami Tuhan yang tidak diindra dulu tiba-tiba bisa dirasionalisasikan? Makanya saya terheran-heran ketika sekarang ada yang mempertanyakan dan mempermasalahkan ketika saya menyatakan bahwa Allah tidak bisa, atau akidah dalam hal ini tidak bisa diilmiahkan. Kenapa? Karena memang saya tidak mau sama sekali menganggap bahwa akidah itu adalah objek dari penelitian, objek dari ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya definisi akidah yang saya pahami adalah bahwa terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah dan zat-zat Allah, maka saya tidak akan membicarakannya dan saya tidak akan percaya pada pembuktian ilmiah. Jadi menurut penelitian secara filologi, orang Yaman ini bukan orang Arab, tapi orang Kaukasus. Berarti mustahil sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Profesor Menahem Mahdi. Secara ilmu genetika, haplogrup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah J1. Haplogrupnya Ba'alawi itu haplogrupnya adalah G. Dari 3 disiplin ilmu ini, menurut sejarah, menurut ilmu nasab, menurut ilmu filologi, menurut ilmu DNA, maka muncullah hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambahan lagi, keyakinan saya itu dengan berbagai macam arogansi dan khurafat-khurafat yang tadi saya utarakan, lengkap sudah hakul yakin saya. Para Habib di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Saat ini tumbuh pertanyaan-pertanyaan di kalangan umat Islam tentang kesahihan Habib sebagai keturunan Nabi Muhammad karena perilaku para Habib yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam. Secara genetis, mustahil para Habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad. Hasil studi Imaduddin dengan segera membangkitkan keterkejutan di dunia Islam di Indonesia. Manuskrip pada abad ke-9 yang ditulis oleh tokoh Ba'alawi Ali bin Abu Bakar As-Sakran merupakan hasil rekayasa. Ubaidillah dan Alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Secara terbuka, Guru Gembul juga membongkar sertifikat Habib palsu, bisnis air sholawatan palsu, hingga makam palsu untuk mengeruk keuntungan. Keraguan akan Habib ini semakin diperkuat dengan kemunculan Raja Dangdut Rhoma Irama. Di dalam podcastnya, Rhoma bercerita bahwa dia juga mempertanyakan status Habib. Dia membantah anggapan bahwa Wali Songo, Pangeran Diponegoro, atau penggagas bendera merah putih adalah Habib, seperti yang selama ini sering diutarakan. Karena itulah, Rhoma percaya bahwa Habib di Indonesia adalah memang bukan keturunan Nabi Muhammad karena kelakuannya yang tidak terpuji. Rhoma bahkan meminta para Habib berani melakukan tes DNA untuk membuktikan mereka memang keturunan Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan Kiai Haji Imaduddin, Guru Gembul, dan Rhoma Irama tampaknya sukses membongkar mitos tentang keutamaan posisi Habib di Indonesia.
Buat saya, apa yang terjadi ini adalah berkah bagi Indonesia. Sudah saatnya masyarakat Indonesia tidak lagi percaya pada mitos-mitos tentang Habib sebagai keturunan Nabi yang suci. Selamat tinggal mitos, selamat datang akal sehat. Sesuai dengan kajian ilmiah, bahwa Anda tidak terbukti sebagai cucu Nabi, itu saja. La taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalil. Kalau mau membela nasab Ba'alawi itu sahih, mana dalilnya? Ayo kita berdiskusi. Ayo kita bicarakan mana dalilnya. Kita sudah mengetahui dari para orang-orang yang membela tidak ada dalil. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi, ini penting untuk digarisbawahi. Apa yang kami lakukan itu adalah hanya sekedar kami ingin katakan bahwa pengakuan Anda sebagai cucu Nabi tidak terbukti. Anda bukan cucu Nabi. Imigran Yaman, ayo kita deportasi mereka dan lain sebagainya. Kenapa muncul sentimen-sentimen yang seperti itu? Pihak orang-orang dari kalangan habaib gagal untuk menunjukkan bahwa kami itu baik, rahmatan lil alamin. Gagal untuk menyampaikan itu ke publik. Karena yang ditampilkan itu apa? Kekerasan atas nama habaib, bahwa kami itu boleh melakukan persekusi. Bahkan Pak Habib Bahar bin Smith di pengadilan, ketika beliau sedang diadili, kemudian ada saksi dan kemudian beliau mengatakan, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah keturunan Nabi. Kalau kakek saya begini, kamu tahu kakek saya seperti ini, kenapa kamu memberatkan? Kamu membuat kesaksian yang memberatkan pada saya. Itu kan sebenarnya menyakiti kaum muslimin. Karena ada orang yang melakukan kekerasan atas nama Nabi, diadili tapi minta privilege. Siapa yang melakukan itu? Golongan habaib. Saya Irma Suryani, fraksi Partai Nasdem, Komisi 9 DPR RI. Pemirsa, terus terang, kali ini saya akan memperbincangkan terkait dengan pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui seluruh pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silakan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka saya teringat, saya tanya waktu podcast dengan beliau kemarin, kenapa? Apa awalnya Anda melakukan penelitian ini? Padahal beliau dulu yang membuat nasab tentang Ba'alawi ini. Lalu kata beliau, selama ini saya menyaksikan arogansi daripada oknum-oknum habaib yang jauh dari syariat. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat, menyesatkan. Maka muncullah kecurigaan beliau. Maka beliau mulai meneliti. Nah tentunya ada sanggahan-sanggahan dan sebagainya. Nah sampai kepada tes DNA. Saya juga sudah podcast, barangkali antum sudah lihat podcast saya dengan Dr. Hugeng. Ya, beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan. Yang pertama kali masalah nasionalisme saya, ya, rasa kebanggaan saya terhadap Indonesia itu ternodai oleh sikap-sikap beberapa habaib. Ba'alawi kalau bagi saya bukan gitu ya, bukan turunan Nabi, karena dari filologi jelas ya, kemudian dari historik jelas, kemudian juga DNA yang terakhir itu. Saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno, itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu.
Nggak ada Habib. Cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Nah, kalau sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah, itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya, Habib dari mana? Gitu. Nggak ada sejarahnya. Saya nggak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Artis dangdut jadi ahli nasab. Bagaimana ceritanya? Kapan lu belajar nasab? Saudara udah yang aneh-aneh. Ada lagi yang bisa ngomong mesemu. Gue juga bisa ngomong bebotol. Lu nggak paham gue ngomong bebotol. Astagfirullahaladzim, benar yang dikatakan Habib Ahmad tadi. Ini zaman nih omongannya udah kita paling nggak ngerti. Dia ngomong apa kita nggak paham. Yang begitu-begitu nggak usah diikutin, saudara. Ulama yang lurus banyak, kiai yang lurus banyak, Habib yang lurus banyak. Alhamdulillah. Ngaku ahlu sunnah tapi nggak percaya karamah. Ini di medsos sekarang banyak. Kalau cerita-cerita karamah langsung dibilang itu khurafat, itu cerita bohong, itu pembodohan, saudara. Padahal yang diceritakan itu benar. Tapi memang, saudara, betul yang dikatakan Habib Hanif tadi, cerita-cerita karamah jangan diumbar. Karena nggak semua orang paham. Banyak yang imannya belum kuat. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, enggak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu kemudian ternyata muncul klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Mengklaim-klaim begitu dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibutuh oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang. Namanya Maeda di kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu. Orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Edward Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak, orang Arab non Habib banyak, orang Cina banyak. Lah kenapa? Kok lalu diklaim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain tuh yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Sekarang tanya sama ente, keturunan Nabi Muhammad, para habaib. Jangankan dia pekerjaan sia-sia. Andaikan dia gila, tetap dia itu Habib. Karena ini zatiyun. Masalahnya zat, darah, daging. Orang berilmu, ketika ilmunya hilang, dia nggak dipanggil orang alim lagi. Tapi zuriyah Nabi, keturunan Nabi Muhammad, seorang Habib, Sayyid Syarif, walaupun dia gila, tapi kehabaiban dia, kesyarifan dia, kesayyidan dia nggak hilang. Kenapa? Karena darah daging, zat. Seperti itu. Jumlah keturunan Nabi di Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung gaib. Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik. Hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Negara ini dibangun dengan pajak, menjadi APBN.
kemudian untuk membangun. Dan yang berkontribusi pajak itu adalah paling tinggi etnis Cina, bukan habaib yang mengaku mulia. Oleh karena itu bosen gua dengan klaim Habib-Habib yang mengaku keturunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih baik kau memberikan kegiatan yang nyata, berkontribusi terhadap pembangunan negara, itu lebih rasional daripada mengaku-ngaku, daripada menyombongkan diri, daripada merasa dirimu lebih mulia. Karena kebiasaan kamu menganggap pribumi ahwal. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Punya kakek yang dijelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Kalau Habib Utsman bin Yahya antek, udah ngaku aja antek, selesai, beres. Jangan pakai kelat-kelit sana sini. Al ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya, memang benar. Habib cucunya Nabi. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau dengan doktrin di darah kami mengalir darah Rasul SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami ini cucu Rasul, maka siap kalian bela habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal. Siap korbankan nyawa demi habaib, siap korbankan darah demi habaib, siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Ternyata banyak sekali ulama-ulama gadungan di Indonesia atau ulama palsu yang meraup keuntungan yang sangat besar dengan berjualan agama itu, dengan ceramah di mana-mana dan sebagainya. Ternyata Pak Habib Bahar tidak bisa membaca Arab gundul. Jadi pas diminta membaca, gagap sekali gitu, panik gitu. Oh ayo, gimana ya? Cuman yang agak uniknya itu adalah selain sangat belepotan, sangat gelagapan, ternyata membacanya juga dari kiri ke kanan. MUI, di mana MUI? Percayalah, MUI itu hanya ya sampai sejauh yang kita ketahui ya, kita belum mengenal ada MUI itu yang misalkan melawan ulama yang menyesatkan atau apa kayak gitu, ya dibiarkan aja, biasa-biasa aja gitu. Kecuali yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil ya mereka beranilah bertindak. Tapi kalau misalkan yang sudah punya masa besar dan sebagainya ya mereka diam aja. يعني في ذنبه من المؤمن يخرج كيوم ليلة أول في ذنبه من المؤمن يخرج أمه ولدته كيوم ليلة في ذنبه من المؤمن يخرج. Coba kita perhatikan, simak kitab Durratun Nasihin yang dibaca oleh Habib Bahar. Beliau membaca dengan bacaan fi dzanbih minal mu'minina yakhruj. Berarti dia membacanya ini ke sini, ke arah kanan. Gak tahu dia belajar dari mana, cuma cara membacanya itu kebalik dari sini ke sini gitu ya. يعني في ذنبه
minal mu'minin yakhruj. Fi dzambi minal mu'minin yakhruj. Habib Bahar ini kenapa kemudian ditertawakan oleh banyak teman-teman saya? Awalnya saya pikir itu biasa aja gitu ya, kalau seorang Habib Bahar baca kitab kuning. Nah, Habib Bahar membaca kitab kuning, kitab bahasa Arab, dari kiri ke kanan. Jadi penasaran kalau Habib Bahar baca Al-Quran itu gimana? Apakah dari kiri ke kanan juga? Fidam di minal mu'min yakhruj ini emang emang secara susunan kata itu nggak memungkinkan gitu. Tuhan menakdirkan dia untuk dibuka aibnya di depan Refli Harun dan disaksikan oleh semua orang, dan kita akhirnya tahu bahwa Bahar nggak bisa baca kitab. Kalau dari sini gitu ya, setelah ini masih ada orang ngikutin Habib Bahar, saya bingung itu karena apa. Dari sisi keilmuan dia nggak ada, dari sisi nasab sudah dipertanyakan dan kemudian diragukan karena nasabnya terputus, nasab Ba'alawi. Dari sisi pengetahuan keilmuan juga jelas diragukan karena nggak bisa baca kitab. Jadi kalian mau ngikut soal apanya gitu? Karena di salib itu ada jin kafir. Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Pernah dengar nama Guru Gembul? Saya menganggapnya sebagai tokoh muda pencerah alam berpikir masyarakat Indonesia, terutama umat Islam Indonesia. Dia mengajak masyarakat untuk berpikir secara rasional, secara terbuka, secara kritis, secara pluralis. Karena keberaniannya bicara jujur dan terbuka itu, rasanya ada cukup banyak orang yang terganggu. Dia juga sekarang lazim diundang berbagai podcast terkemuka. Tapi kini sedang beredar kabar yang tidak sedap mengenai dia. Guru Gembul diberitakan dirujak, dihabisi dalam arena diskusi. Saya ingatkan dari awal, Anda tidak perlu percaya atau buru-buru percaya dengan kabar itu ya. Tapi dia memang diceritakan tidak berkutik ketika hadir dalam diskusi dengan seorang ustadz bernama Muhammad Nuruddin. Bahwa mungkin mayoritas penonton diskusi tidak berpihak padanya sih benar. Tapi itu kan bukan pertanda yang baik tentang apakah guru takluk atau tidak. Tema debatnya sungguh menarik. Judulnya adalah, bisakah kesahihan akidah Islam dibuktikan secara ilmiah? Diskusinya sendiri berlangsung di Universitas Indonesia 9 Oktober pekan lalu. Sebuah pemberitaan menggambarkan guru kelimpungan, mati kutu, pelangap-pelongo ketika argumennya dibantah oleh Nuruddin. Karena keramaian pemberitaan, saya menonton rekaman diskusi mereka. Dan jujur saja saya tidak melihat bahwa guru kelimpungan di sana. Nah sekarang pertanyaannya, apakah untuk mencapai keyakinan tentang Tuhan, tentang Nabi, dan seterusnya itu sebaiknya dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah atau bukan metode ilmiah? Dalam pandangan saya ini adalah sebuah topik penting, terutama di kalangan masyarakat yang percaya agama. Nuruddin di sepanjang diskusi itu memaparkan berbagai argumen yang disampaikan banyak ilmuwan Islam di masa lalu yang menunjukkan agama bukanlah soal penerimaan subjektif semata. Nuruddin berkeras bahwa agama bisa dipelajari dan dibuktikan secara ilmiah. Dia mengatakan dia sendiri melakukan studi tentang agama secara mendalam. Dan studi itu dilakukan dengan melandaskan diri pada metodologi ilmiah. Akidah adalah hal pokok dalam Islam, kata sang ustadz. Jadi kalau sekarang kita menganggap hal pokok tersebut sebagai tidak ilmiah, maka dengan sendirinya kita akan meragukan bangunan keilmuan Islam itu sendiri. Nuruddin mengatakan pandangan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang merupakan ajaran tauhid itu harus didahului oleh pengetahuan dan bukan oleh penerimaan subjektif. Menurutnya menganggap agama sebagai sesuatu yang bukan ilmiah adalah efek dari dominasi kaum sekuler yang memandang rendah agama.
Nuruddin bahkan mengatakan anggapan guru bahwa akidah bukan sesuatu ilmiah akan meruntuhkan semua bangunan keilmuan Islam. Islam tidak mengenal namanya dogma asal percaya. Semuanya harus ada dalilnya dan dalil itu harus diuji secara ilmiah, kata Ustadz Nuruddin. Itu yang menurut saya adalah gagasan pokok dari Ustadz Nuruddin. Dalam diskusi itu, guru menjawab dengan santai. Dia tidak membantah bahwa kita bisa menggunakan pendekatan keilmuan untuk mempelajari agama. Dia tidak menganggap doktrin agama seharusnya diterima begitu saja tanpa perlu dikaji secara ilmiah. Guru punya posisi yang sangat jelas. Menurutnya, akidah itu tidak memerlukan pembuktian dengan menggunakan metode ilmiah. Apakah agama bisa dipelajari secara ilmiah? Tentu saja bisa. Apakah agama perlu dipelajari secara rasional? Tentu saja perlu. Tapi akidah itu sendiri, keyakinan keagamaan itu sendiri, menurut guru adalah urusan keyakinan subjektif. Itu yang diserang Ustadz Nuruddin dan pendukungnya. Mengenai akidah itu sendiri tidak memerlukan pengujian dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi guru sudah memiliki premis bahwa Tuhan tidak bisa dipahami dengan akal semata. Dengan akal, dengan pikiran kita bisa menemukan Tuhan, tapi untuk meyakininya tidak diperlukan pembuktian ilmiah. Ini yang nampaknya menjadi sasaran serangan lawan-lawannya. Seolah guru merendahkan agama sebagai sesuatu yang tidak ilmiah. Guru tidak pantas dikatakan kalah. Dan tidak perlu juga dikatakan menang karena diskusi semacam ini bukanlah urusan menang atau kalah. Tapi yang penting, apa yang disampaikan guru sulit untuk dibantah. Dalam hal ini saya sepenuhnya setuju dengan argumen guru Gembul. Saya berharap Anda pun begitu. Jadi saya ulang sedikit ya. Seperti dikatakan guru, rasional tidak dengan sendirinya menjadi ilmiah. Rasional dikatakan ilmiah kalau ada bukti yang menunjukkan kebenaran pandangan rasional saya. Untuk menjadi ilmiah, saya harus menggunakan studi empiris. Disebut ilmiah kalau dia rasional sekaligus bisa dibuktikan. Sekarang bagaimana Anda melakukan pengujian empiris tentang Tuhan, atau kitab suci Taurat, atau tentang Jibril, atau tentang peristiwa Nabi Musa membelah lautan, atau peristiwa Nabi Adam dan Hawa di surga, atau kondisi kiamat, atau bahwa kemenangan Prabowo adalah sebuah peristiwa yang ditakdirkan Tuhan. Bagaimana Anda menguji itu semua secara ilmiah? Mengenal Allah misalnya, ya harus didekati dengan wahyu ilahi. Tapi kalau Anda minta bukti empiris bahwa Tuhan itu ada, saya tidak bisa melakukannya. Saya tidak punya satupun bukti empiris bahwa ayat-ayat dalam Al-Quran itu memang datang melalui malaikat Jibril misalnya lagi. Saya tidak punya satupun bukti empiris bahwa malaikat itu ada dan bertemu dengan Nabi Muhammad. Saya sangat percaya bahwa Tuhan menciptakan bumi. Tapi tidak ada satupun bukti empiris yang menunjukkan bahwa bumi ini memang adalah ciptaan Tuhan. Saya tidak punya bukti empiris, tapi saya meyakini bahwa itu semua terjadi. Jadi ini soal keyakinan. It doesn't make sense, kata sebagian orang. Tapi Anda dan saya meyakininya. Karena keyakinan, karena akidah. Kembali ke Guru Gembul. Saya rasa apa yang disampaikannya sepenuhnya bisa diterima. Tapi masalahnya memang hujatan dan cemoohan terhadap dia itu sebenarnya tidak datang dari penilaian objektif. Penyerangnya sih tidak suka aja, atau terganggu, atau cemburu dengan apa yang dilakukan guru selama ini. Mas Guru Gembul, sabar ya. Hati kita memang harus selalu lapang saat menyuarakan kebenaran. Habib-habib ini sering sekali menggelar aksi unjuk rasa yang dinamakan sebagai aksi bela rakyat. Rakyat yang mana yang kamu bela? Lagian tujuan dari demo itu untuk mendesak Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya. Yang jelas dalam video tersebut, Hanif Alatas meneriakkan bahwa dia adalah majikan. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Para pengikut dan umatnya lebih parah lagi, mau saja dijadikan budak oleh Hanif Alatas. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Saya mengajak para pribumi untuk bangkit, memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan, dan kesatuan yang tinggi. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith,
dan Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kebangkitan pribumi ini merupakan langkah untuk mengajak rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk tidak menjadi budak bangsa lain, terutama Arab Yaman. Orang-orang seperti Bahar dan Rizik Syihab, mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Bisa saja mereka Habib palsu, karena tidak ada pembuktian cek keturunan bahwa betul mereka adalah keturunan Nabi. Jangan terus mengibuli masyarakat dengan menjual nazab. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan mengibuli masyarakat. Lihat si Bahar dan si Rizik. Dari miskin jadi kaya. Bahar Smith yang dulunya tidak punya mobil sekarang mempunyai banyak koleksi mobil-mobil mewah. Kalau mobilnya dijual semua, mungkin mencapai hingga puluhan miliar. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia membayar pajak? Lalu dari mana penghasilan miliarannya itu? Dengan ceramah dan menjual ayat, si Bahar Smith bisa membeli mobil mewah yang harganya miliaran. Coba cek pajaknya. Apakah dia membayar pajak? Tidak pantas seorang mengaku cucu Nabi, tapi kelakuannya tidak ada kesopanan sama sekali. Ada juga murid dari Bahar Smith yang mengatakan satu Habib bodoh sama dengan 70 kiai alim. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Berani tidak mereka yang ngaku Habib itu lakukan tes untuk membuktikan mereka betul keturunan Nabi? Kalau para Habib tidak berani melakukan tes, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikan penuh dengan ujaran kebencian, seperti Bahar Smith, Rizik Syihab, dan penceramah-penceramah lainnya. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Bahar Smith di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, ayo tekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan